Waktunya Opa-Opa no Puting Dagu Lancip Show Off guys. Di mana pada episode kali ini Sung Jinwoo akan menunjukkan seberapa OP dirinya di hadapan party rank A-nya Son Ki-hon dan bahkan Cha Hae-in yang baru datang di pertengahan momen epic. Bagaimanakah ceritanya? Oke lah, daripada kalian penasaran lagi, keburu oplas biar dagu kalian lancip macam Kang SJW, mending bantu support WAM2 dengan sesimpel memencet tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Siapkan kopi, cemilan, dan kencangkan posisi rebahan kalian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan Solo Leveling season kedua episode ke-6. A まり部外者の俺が出しゃばりたくないが見過ごすわけにはいかない。人間どもよ、よく来た。 E 級ハンターが A 級ダンジョンの荷物持ちに命がいくつもあるわけじゃあるまいし怪しい。 Cha Hae-in yang masih menunggu Jinwoo pun merasa penasaran dengan tujuannya yang seorang hunter rank E masuk ke gate rank A yang sangat berbahaya seperti itu. Demi menjawab rasa penasarannya itu, Hunter Cha berniat masuk dan meminjam senjata yang tim penambang miliki. Lah ya, tentu aja mereka nggak punya pedang atau sejenisnya dong ya. Yang ada mah cuma beliung dan alat-alat tambang sejenisnya. すいません、何か武器をお借りできませんか？これ以外に何かありませんか？剣とか槍とか。うちにそんなものは。他だとシャベルかバールか。 Karena nggak punya pilihan lain, mau nggak mau Hunter Cha harus membawa beliung daripada tidak sama sekali. Setelah dihadapkan dengan ratusan High Orc yang dipimpin oleh sesosok Shaman Agung rank S bernama Kargalgan, unit kedua yang berniat melancarkan rencana sempat ragu apakah mereka bisa melewati 4 Jenderal Kargalgan yang terlihat sangat kuat. ような怖いか。人間どもよ。これほどまでの魔力を持っているなんて。1に比べたら私みたいな魔法使いは三流に過ぎないわ。 Sontak semangat unit kedua langsung runtuh seketika begitu merasakan energi sihir Kargalgan yang terlalu di luar nalar. Dalam kondisi gemetaran, Ki-hon menanyakan apa tujuannya membawa mereka semua ke tempat ini. Dan ternyata... 余興だ。お前たちを一匹ずつ殺し、いたぶり、喰らい、兵士たちを楽しませるためだ。 Di tengah kehebohan yang terjadi, sepertinya Kargalgan menyadari ada satu sosok yang berbeda di antara unit kedua. Ki-hon yang tak terima harga diri dan tekad mereka terinjak-injak seperti itu, memberi tanda pada timnya untuk segera menjalankan rencana mau apapun resikonya. Namun, sayangnya... 守護の歌。 Respect parah sumpah sama si Ki-hon. Tapi sangat disayangkan karena tidak hanya mendapati unitnya yang sangat ketakutan, ia yang nekat maju seorang diri berakhir dipermainkan dengan sihir gravitationnya Kargalgan. Bersyukurnya aja Jinwoo berhasil menyelamatkan Ki-hon tepat waktu.
Dirinya kemudian meminta izin untuk menghabisi semua monster di tempat itu. Melihat ekspresi Jinwo dan situasi mereka saat ini, tentu kita semua sudah tahu apa jawaban yang akan ia berikan. ここにいるモンスターを全部もらってもいいですか？お願いします。 Begitu izin didapatkan, kini Sung Jinwo lah yang tidak hanya akan mengambil alih, tapi juga akan mendominasi keadaan saat ini. Kargalgan yang belum tahu siapakah sosok yang sedang dihadapinya, malah bertingkah congkak bahkan berani meremehkannya. ここまで強烈なオーラを初めてだけど残念ながら相性は最悪かな。お前にとってだがな。 Sementara itu, nampak divisi pengawas yang datang untuk menjemput Sung Jinwo di area tambang. Melihat hal itu, si badut yang kemarin ketakutan dengan tatapan Sung Jinwo menduga dia adalah seorang kriminal. Tanpa memperdulikan ucapannya itu, Jinchul diberitahu Jinwo sedang menjadi kangkeri bersama party rank A-nya Son Ki-hon. Mendengar hal itu, Jinchul sebenarnya berharap Jinwo bisa menyadari posisi diri yang segera akan menjadi seorang hunter rank S. Di tengah Jinchul yang agak kaget pas tahu Hunter Cha yang datang buat menemui Sung Jinwo juga, secara tiba-tiba sontak Jinchul pun shock edian mengetahui Get itu bukanlah Get rank A tingkat bawah sama sekali. Setelah meminta anak buahnya untuk segera mengambilkan alat pengukur Get, nampak scene berpindah ke Hunter Cha yang mempertanyakan bagaimana bisa party Son Ki-hon menghabisi banyak sekali High Oak seperti itu. Dilihat dari jumlah dan mana yang ia rasakan barusan, Hunter Cha yang khawatir pun bergegas ingin membantu mereka semua. Sementara itu, Kargalgan masih saja meremehkan pasukan bayangan Jinwo yang dikira cuma menang penampilan doang. スキル君主の領域悪魔の城でレベル70に達した時習得した悪魔の城を断と強くなった。 Di lain sisi, si Mage Summoner yang cuma bisa ngeluarin 2 makhluk panggilan itu pun mananya langsung habis, nampak sangat terkejut melihat Jinwo yang mampu memanggil puluhan sekaligus. Wedian, baik itu Igris ataupun Iron, keduanya sama-sama epic badass saat menghadapi lusinan High Orc yang menyerbu. Gak mau kalah dari pasukannya sendiri, Sung Jinwo terlihat berdansa di antara para anak buahnya Kargalgan. Di sela bantai sana-sini, Jinwo menyempatkan diri untuk memperhatikan bahwa tentara bayangannya cuma setara dengan Hunter Rank B, harus mati dan bangkit sebanyak 5 kali, sebelum akhirnya mereka bisa menghabisi seekor High Orc yang setara dengan Hunter Rank A. Muak dengan Kargalgan yang terlalu congkak, Jinwo menekankan pasukannya itu bisa bangkit berulang kali alias abadi. Kargalgan lalu menggunakan beberapa sihir kombinasinya untuk menghabisi Sung Jinwo beserta pasukannya. Rupanya, si Kargalgan berencana terus menyerang hingga mana Jinwo habis nantinya. Bersamaan dengan rentetan ledakan yang dilancarkan, nampak unit kedua yang menjauh sejauh mungkin dari sana. Dan tentu saja serangan semacam itu tidak ada gunanya di hadapan beliau yang satu ini. 膨大な魔力と遠距離広範囲の魔法で近づかせないつもりか。さて、いつまでもつか見ものだな。 Sementara itu di luar gate, divisi pengawas pun amat sangat terkejut mengetahui gate di hadapan mereka ternyata hampir setara dengan gate rank S.
Tanpa membuang waktu, Jincho langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi Choi Jong-in, sedangkan dirinya dan 2 anggota lain akan masuk untuk membantu unit kedua. Di saat yang bersamaan, Kargalgan tak ada habis-habisnya bertingkah sombong dengan mengatai pasukan bayangan Jinwo yang dirasa jauh lebih lemah daripada pasukannya. Dirinya bahkan tahu mana Jinwo yang akan segera habis beberapa menit lagi. Merasa ucapan Kargalgan sangat konyol, Jinwo langsung mengeluarkan mana potionnya untuk memulihkan mananya dan melancarkan aksi sebenarnya dari seorang necromancer. 起きろ、世の兵士をアンデッドに。お前たちもすぐに俺の影にしてやる。お前も。 Melihat teknik pembangkitan barusan dan dengar kata-kata Jinwo, sontak Kargalgan jadi merinding dan teringat kembali dengan satu sosok yang konon sangat ditakuti oleh pihak-pihak tertentu. Sayangnya sistem kembali berulah dengan tidak membiarkan Kargalgan menyebutkan namanya. それならば、世はどうしてここに。初めてここで目を開いた時、頭の中から同じ命令だけが繰り返し聞こえてきた。人間の彼。 Entah karena sistem atau kehendaknya sendiri, Kargalgan memerintahkan ketiga jenderalnya untuk segera menghabisi semua manusia di ruangan ini. Singkat waktu, Choi Jong-in yang telah menerima laporan soal gate unit kedua langsung bergegas menghubungi semua hunter rank A ke atas untuk pergi ke TKP, dan jika keadaan semakin berbahaya, Choi Jong-in berniat meminta bantuan pada Guild White Tiger dan juga Guild Shinigami. Tapi tentunya ia akan berupaya agar hal tersebut tidak perlu ia lakukan. Kelo, Iron, Igris, dan Tank mendominasi ketiga jenderal tadi tanpa ampun sedikit pun. Jinwo pun langsung meledek Kargalgan dan merasa jenderalnya jauh lebih kuat dari jenderal ecek-ecekannya tadi. Di saat unit kedua yang pengen bantuin, untungnya aja Kargalgan melarang para penonton untuk naik ke atas panggung. Karena kini dirinya akan turun tangan untuk menghapus kesombongan dari wajahnya Sung Jinwo. 睡魔の歌、鈍化の歌、聡明の歌。 Sontak Kargalgan pun sangat terkejut mengetahui Jinwo yang punya pasif kebal terhadap racun dan juga kutukan. Melihat Jinwo yang memanggil Metus dan 2 mage lainnya, Kargalgan yang mulai panik pun cuma bisa mengandalkan sihir pertahanannya saja. Hingga akhirnya... Di tengah betapa chaosnya medan perang, akhirnya Hunter Cha datang dan menyaksikan semua itu. Setelah unit kedua memanggil dan memberitahukan kondisi party mereka, sayang tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjelaskan situasi medan perang saat ini. 怒りの歌、強化の歌、巨人の歌。愛の夢。巨人にはいい思い出ないってのに、痛いとこついてくんだな。愛の歌。 Ulti membabi buta itu tidak hanya menghabisi pasukan Jinwo, tapi juga pasukannya sendiri. Di tengah kondisinya itu, Kargalgan masih saja bisa angkuh dan merasa lebih OP dari Jinwo. Tapi sayangnya... Iya, gak salah sih. Dalam game RPG juga sudah jadi hal lumrah mage dilindungi oleh tanker dan juga fighter. Tapi kini, Kargalgan yang tergolong mage tak terlindungi oleh satupun dari mereka.
Emosi yang memuncak membuatnya memfokuskan serangan untuk menghabisi Sung Jinwo. Bersamaan dengan divisi pengawas yang datang dan menyaksikan semua itu, Hunter Cha pun terkejut dan penasaran kenapa sampai ketua divisi pengawas ikutan mencari Jinwo. Dalam hati, Hunter Cha bingung dengan kelasnya Jinwo yang seperti assassin, tapi anehnya dia bisa melakukan sihir pemanggilan. これがソンハンターの力。彼のことご存知なんですよね。少しなら知っています。ほんの少しなら。 Dan akhirnya, tibalah kita pada puncak kehidupan Kargalgan yang sebentar lagi akan segera berakhir. Naasnya di sini, Kargalgan tidak dihabisi oleh Sung Jinwo ataupun pasukan bayangannya, melainkan dihabisi oleh ketiga jenderalnya yang kini telah dibangkitkan. Sampai akhirnya... Setelah mengalahkannya dan naik 2 level, Jinwo yang merasa kurang etis jika harus melucuti item Kargalgan memutuskan untuk membangkitkannya di saat itu juga. Jinwo pun agak terkejut karena baru kali ini dia memiliki makhluk panggilan dengan titel Kesatria Elit. Berhubung dia lupa namanya, Sung Jinwo akhirnya memberikan nama tas dilihat dari taring besarnya tadi. 適当に付け直すわ。お前の名前はキバだ。 Di tengah Jinwo yang bersyukur karena bisa mendapatkan cukup banyak pasukan High Orc, dirinya pun terkejut karena baru sadar kehadiran divisi pengawas di sana. Jelas semua hal yang terjadi tadi membuat unit kedua penasaran dengan siapakah Jinwo sebenarnya. ハンター協会監視課です。こちらにいらっしゃるソンジヌハンターについては最高レベルの機密事項。今日のことはくれぐれも口外されませんようお願い申し上げます。 Seperti yang telah mereka saksikan tadi, Jinchul meminta mereka merahasiakan semua ini dari publik. Sesaat sebelum mereka keluar, Son Ki-hon yang tahu Jinwo pasti punya alasan sendiri menjadi seorang pembawa barang seperti itu, maka dari itu dirinya tak akan menanyakan apapun tentang hal tersebut. Terlepas dari itu semua, fakta bahwa nyawa mereka telah diselamatkannya tak bisa terelakkan sama sekali. Hai. なんでツルハシなんか持ってるんですか？私、変に思われたでしょうか？誰にですか？いえ、誰とかではなくて。 Keesokan harinya, Choi Jong-in amat sangat bersyukur karena unit kedua yang bisa keluar hidup-hidup. Dan ya, kini guild mereka 11-12 dengan guild White Tiger yang sama-sama telah ditolong olehnya. Meski masih ragu dengan semua laporan seputar Jinwo, Son Ki-hon ditanyai siapakah yang lebih kuat, ketuanya ini ataukah Sung Jinwo. Merasa gak enak jika harus belak-belakan, Ki-hon membuat gambaran tentang party dalam sebuah raid, di mana setiap anggotanya akan bekerja sesuai job masing-masing dan menutupi kekurangan satu sama lain. Nah, pertanyaannya di sini, apakah Choi Jong-in bisa solo clear dungeon rank A tersulit seperti yang dilakukan oleh Jinwo kemarin? 不可能です。最終兵器などと呼ばれていることが恥ずかしくなりました。分かっています。彼を必ず努力はしてみましょう。
Scene berpindah ke kafe. Nampak Jinwoo yang menemui Jinho yang mau berdiskusi tentang pembicaraannya dengan sang ayah tempo hari. Di saat yang bersamaan nampak kerumunan media massa yang memadati kantor asosiasi untuk meliput berita tentang kebangkitan aktor Lee Min Sung jadi seorang hunter. 全てを兼ね備えた男、イ・ミンソン。人間を超越した力まで手に入れた。か、悪くはないかな。 Dan berakhirlah alur cerita anime Solo Leveling season kedua episode ke-6. Di closingan kali ini gua minta waktu kalian sebentar aja. Apa yang akan gua tunjukkan habis ini adalah ending episode keempat lalu. Dan mohon untuk mendengarkan dengan seksama dan jangan tersinggung karena kali ini cukup WAM2 aja yang tersinggung karena satu komentar. Mari kita mulai. Dan berakhirlah alur cerita anime Solo Leveling season kedua episode keempat. Saatnya kita sebar kodok. Sesi balas roasting komentar dongo. Sebelum kita mulai, gini guys. Gua yakin banget banyak dari kalian yang sadar gua tuh suka banget balesin komentar kalian atau seenggaknya react pakai hati atau like kan. Bahkan yang kritik pedas seputar animenya aja sering gua tanggepin. Tapi khusus untuk komentar atas nama Hiro, gua bakal mengupas banyak hal sekaligus menyinggung 3 channel yang mungkin dimaksud sama dia. Tapi sebelum itu disclaimer dulu, gua gak bermaksud menjatuhkan siapapun, tapi hanya sekedar meluruskan biar gak ada SCP-SCP sejenis Hiro lagi. Oke ya, gini, sekitar hari Kamis lalu si Hiro ini komentar, konten lu lambat, yang lain dah pada episode 4. Gua sempet bales gini, tendensinya berawal dari cukup sering ada komentar yang sulit membandingkan antara anime dan juga manhwa. Makanya gua jawab, jangan samain alur manhwa dengan anime. Beda adek, sebelum komentar lebih baik cari dulu perbedaannya. Lah dibalas lagi sama dia cuy. Sama-sama animasi bukan gambar slide-slide. Ya bedanya lu ketinggalan satu episode Dex. Wah, gua dibilang Adex. Mantap, 25 tahun dibilang Adex. Nah, gua langsung carilah Solo Leveling episode keempat. Mau itu di Google, YouTube, di Station, bahkan di Aniwan Asia. Gak ada tuh episode 4 sama sekali. Mana? Sampai-sampai nih ya, gua nanya ke temen gua yang kerja di Jepang. Ya dia bilang gak ada. Nah, curiga gua di sini apa yang dimaksud episode keempat adalah gara-gara 3 channel ini. BTW tadi dia kan bilang sama-sama animasi. Bro, lu tahu nggak bedanya animasi dan komik? Hah? Ketiga channel ini tuh manhwa, bukan anime. Manhwa adalah komik, anime adalah animasi. Mereka bertiga bukan ngedit animenya, melainkan hanya ngedit komiknya tanpa adanya animasi dari animenya. Mau siapapun channel yang lu maksud ya Dek Hiro, coba suruh mereka ngedit gini pakai komik yang mereka jadiin bahan editan. Ingat ya, pakai komik, gak boleh pakai AI. Katanya dia cepet kan? Terus coba suruh mereka kasih VAOG-nya. Kayak gini. 俺には何も聞かず、何も要求しないこと。それにハンターとしてもすごい。この国初の S 級覚醒者。圧倒的な魔力量と80を過ぎたとは思えない体格。現役を退いてなお死ぬ気でレベルを上げてきた俺とほぼ同水準だ。すみません、お断りします。結局金か。俺は戦いたいんです。俺のいるべき場所はダンジョンだと思うんです。なんということだ。彼の目に嘘はない。Kata
Katanya animasi kan, jangan cuma slide atas bawah kanan kiri terus kasih efek api-api di framenya doang dong ya. Oh, bentar. Atau bisa kayak gini nggak? あまり部外者の俺が出しゃばりたくないが見過ごすわけにはいかない。余計なことはすんなよ。Katanya mereka cepet kan, gua lambat 1 episode kan. Yuk episode 5 bisa yuk dibuat gitu, suruh mereka, bilang ke mereka, Bang, aku mau episode 5, tapi jangan manhwa, aku maunya animasi dari animenya yang ada action gitu kayak katanya Wang 2. Aku udah subrek, Bang. Please kabulin aku, Bang. Macam tak betul je budak ni. untuk kalian semua yang mau tahu jadwal anime tuh rilisnya tiap hari apa dan jam berapa, bisa kalian cek sesimpel buka Google, search my anime list, cari judul anime yang kalian mau lihat. Misalnya Solo Leveling season kedua, ada dimulai dari 5 Januari 2025 Minggu jam 00.00. Kalau ada channel, mau itu di YouTube atau dimanapun yang upload dengan embel-embel episode 5 sub Indo, episode 5 full anime dan sejenisnya, bisa dipastikan itu alur manhwa. Gua lebih respect sama para netizen yang sering mengkritik kayak banyak adegan di animenya yang dipotong jadi kayak beda gitu, atau editan gua yang ada miss baik itu di video ataupun di suaranya. Bang, udahlah bang, kita udahan aja lah bang. Kamu dari tadi gak menang-menang bang. Dah ya Hiro, semoga dengan begini kamu tahu bedanya animasi dan komik. Dan perlu kamu tahu ya adek, gua umur 25 tahun. Tahu bedanya mana anime dan mana manhwa enggak ya? Lalu, untuk 3 channel yang gua singgung tadi, please banget kalian bisa lebih merangkul teman-teman kita seperti si Hiro ini, biar dia atau siapapun nggak terjebak sama judul clickbait. Setidaknya kasih disclaimer atau catatan, video ini adalah alur manhwa. Segala sesuatunya diambil dari manhwa dan bukan dari animenya. Jadi nggak ada animasi wasus ya guys. Gitu harusnya. Sorry buat kalian yang rasa sebar kodok kali ini terlalu panjang, tapi semua ini demi meluruskan apa yang melenceng. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode kelima minggu depan. Bye-bye.